welcome back to channel. Wah, kayaknya udah pada semangat dan penasaran untuk tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian kan? Kalau gitu, duduk yang manis, kita mau nonton bareng-bareng. Tapi yang belum nonton part sebelumnya bisa klik link di atas ini atau di description box di bawah, oke? Oke, kita lanjut. Semua sebutan kayak HTS, TTM tanpa status itu boleh nggak sih sebenarnya? TTM hubungan tanpa status, TTM teman tapi mesra. Jadi kalau bicara boleh atau nggak boleh itu bukan ranahnya Mas Mamam sih sebenarnya ya, tapi itu ranahnya orang tua yang punya otoritas dengan anak remaja, adik-adik. Kalau saya karena anak-anak zaman sekarang itu nggak boleh, malah dicoba. Ya malah dilarang. Ya kan? Kalau Mas Mamam sendiri, karena Mas Mamam juga membina keponakan, ada beberapa keponakan gitu ya. Saya nggak mengatakan kamu nggak boleh begini, tapi kalau kamu begini, Konsekuensinya apa? Konsekuensinya seperti ini. Berkaitan dengan HTS itu sebenarnya dampaknya sendiri buruk ya. Resikonya bahaya bagi kita. Mas Mamam sendiri punya pengalaman ada anak remaja yang seperti itu, akhirnya mereka mengalami kecelakaan gitu ya, hamil dulu, dan padahal mereka nggak pacaran, itu kan bahaya. Iya. Terus siapa yang mau dituntut, kan itu bahaya sekali. Kayak yang cowoknya jadi malah, kan aku bukan pacarmu gitu, bisa jadi ya Mas. Seperti itu. Kadang-kadang mental anak zaman sekarang tuh gini, ingin beli satu tapi ingin dapatnya dua, inginnya temenan tapi rasanya seperti pacar. Itu bahaya sebenarnya. Bahayanya kenapa pacaran? Karena ya resiko berpacaran itu ya, kalau saya melihat dari sekarang perkembangan ini, pacaran itu selalu dibumbui, atau kalau melihat televisi, ya film, lagu-lagu bahkan ya, itu syarat dengan kalau pacaran itu selalu larinya itu adalah seksualitas. Nah itu kan bahaya, apalagi ditambah dengan pornografi dan lain sebagainya yang internet tidak ada batasnya. Itu sangat bahaya sekali. Apalagi nggak punya status tapi hubungannya sudah mesra, itu kan bahaya. Ya kan, seperti itu. Jadi mending jangan lah ya, kalau misalkan seperti ini ya, sarannya jangan. Gitu ya. Mending jangan. Oke. Dicatat ya teman-teman. Berbahaya. Kita lanjut Mas. Ada nggak sih yang namanya prapacaran, dan apa aja yang harus dilakukan di fase itu? Prapacaran ini sebenarnya ya teman statusnya. Iya kan? Iya kan? Tapi ada langkah PDKT, ada etikanya. PDKT itu ada etikanya. Ya sebelum seseorang melangkah untuk mencintai orang lain, kita mengajarkan bahwa kita harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Terus kita juga harus berdamai dengan diri kita. Kenapa kita perlu berdamai dengan diri kita? Kita perlu mengasihi diri kita sendiri sebelum kita melangkah mengasihi orang lain. Di dalam diri kita itu banyak kekurangan. Bagaimana kita bisa menerima kekurangan orang lain kalau kekurangan diri kita tidak terima, kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, itu langkah pertama. Artinya bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu baik, benar, hubungan dengan diri kita baik, baru kita bisa memulai langkah untuk bisa mengasihi orang lain, gitu kan. Nah, itu pertama. Terus yang kedua adalah survei. Wow, survei membuktikan. Survei itu gini, di dalam survei ini kalau ada yang suka dengan lawan jenis ya, justru di fase ini jangan menunjukkan kalau kita suka dengan. Ini kan survei ya, karena kita ingin survei, ingin melihat. Jadi kita juga melihat apa ya? Karena kalau sudah di dalam fase survei ini kita sudah membumbui dengan motivasi memberi, memperhatikan dia secara khusus dengan teman-teman yang lain, itu nanti akhirnya jatuhnya kita tidak bisa melihat dia itu objektif. Dia tahu kita suka sama dia, akhirnya sikapnya dia dibuat-buat, kelihatan baik. Kebiasaan yang tadinya suka ngentut ditahan lama gitu biar nggak kentut di depan dia, padahal suka kentutan kan gitu. Makanya di fase survei ini ya memperlakukan teman itu wajar maksudnya sama, tanpa memandang apakah aku suka sama dia atau yang lain aku teman saja kan gitu ya. Jadi memperlakukan semua sama. Nah di situ kita baru bisa mempraktikkan dia itu orangnya seperti apa. Nah kalau terburu-buru
itu takutnya adalah yaitu tadi motivasinya akhirnya jatuhnya dia pura-pura baik, pura-pura ini, sehingga kita tidak bisa kita tidak bisa melihat secara dia ini orangnya seperti ini. Nah baru setelah kita sudah survei itu baru kita berdoa. Itu alangkah baiknya seperti itu. Oh berarti orangnya baik, orangnya begini, pelayanannya tulus, dia juga menghormati orang tua. Oh aku mau berdoa buat dia. Nah baru seperti itu. Nah baru setelah itu yang disebut pacaran tadi atau yo nembak lah, nembak lah, ya, gitu ya, nambah ngajak dia makan lah apa itu baru. Itu baru. Itu masa berdoa. Pada banget ya Mas ya. Betul, baru gitu loh teman-teman. Baru kalau sudah jadi pacar baru boleh memberi. Nah sebenarnya di situ kalau sudah jadi pacar boleh memberi, karena itu kan kalau kita memberi itu kan tanda kasih kita kepada dia. Iya, bagus. Banyak belajar nih. Ini juga banyak, ada 4 orang yang menanyakan hal ini gitu ya. 4 itu lumayan banyak. Tentang umur berapa sih kita bagusnya untuk pacaran ya gitu. Pertanyaan ada di sekitaran sini gitu ya teman-teman. Ini saya banget saya bacain satu-satu, baca sendiri lah gitu di pause. Okay. Kita tuh bagusnya pacaran tuh umur berapa atau saat yang kapan gitu bagusnya untuk pacaran? Oke, kalau di Alkitab sih sebenarnya kalau istilah pacaran nggak ada ya. Karena pada zaman itu memang budaya pacaran belum ada. Mas Mama akan menjawabnya itu mengacu kepada undang-undang pernikahan. Kenapa begitu? Kenapa? Ya karena di Indonesia ini banyak pernikahan dini yang akhirnya tahun 2009 kemarin disetujui oleh Presiden juga kalau umur usia pernikahan itu 19 tahun. Karena apa? Karena banyak yang memanipulasi data. Sudah hamil duluan, terus akhirnya dimanipulasi bagaimana caranya supaya umurnya lebih tua. Melihat dari kasus itu, ya lebih baik kalau mau pacaran ya apa ya di usia 18 tahun 18-19 ya ini sudah siap untuk menikah lah ya. Gitulah. Kalau ada terjadi apa-apa sudah siap menikah. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai. Ya, tapi jangan sampai gitu ya. Apalagi perempuan lebih cepat dewasa daripada laki-laki. Iya, benar-benar. Bahkan kadang saya juga lucu. Ada anak SD pacaran tuh mereka tuh ngapain seperti ya. Terus apa yang dibahas di dalam pacaran itu gitu ya. Jadi apakah mengenal rumus matematika? Kita belajar bareng ya. Jadi seperti itu. Jadi memang akhir dari hubungan pacaran itu sebenarnya cuma ada 2, menikah atau tidak menikah. Jadi gantung apa ya kesiapan. Karena kan nggak mungkin anak remaja 14 tahun siap menikah. Gitu ya. Jadi ya mendekati usia minimal pernikahan. Sebenarnya adanya standar usia pernikahan dan lain sebagainya tuh juga karena di umur segitu rata-rata udah lumayan siap mentalnya juga ya Mas ya. Betul. Jadi bisa lebih dewasa dalam menyikapi segala sesuatunya ya. Ya idealnya kan dia sudah lulus SMA, sudah bisa cari pekerjaan minimal seperti itu. Masa udah nikah belum kerja? Oke kita lanjut ya Mas ya. Kita lanjut. Sampai nomor berapa tadi? Aduh. Oh ini pertanyaan. Topik pertanyaan ke-10 gitu. Kalau jumlah pertanyaan udah banyak gitu. Posesif sama dengan sayang atau cinta? Apakah iya, apakah tidak? Posesif itu tanda egois. Egois tuh teman-teman. Ya, cemburu itu tanda cinta, betul ya. Tapi Alkitab kan nggak mengajarkan seperti itu. Alkitab mengajarkan bahwa kasih itu percaya. Kalau bagaimana kita mencintai seseorang, tapi aku nggak percaya sama dia, itu aneh ya. Kita posesif, kamu nggak boleh begini, kalau nanti ya kalau menurut Kak Pam sendiri kita mencintai seseorang dan dia mencintai kita, sebenarnya nggak perlu cemburu ya. Kalau dia memang pasangan yang bisa dipercaya dan kita mencintai dia dan dia mencintai kita, ada laki-laki yang menggoda dia pun nggak akan mau, seharusnya kan begitu, seperti itu. Nah tapi masalahnya kan ya tadi egois, ego kita. Kalau pacar kita dilirik orang kita mungkin awal-awal saya juga punya proses seperti itu, saya cemburu di awal-awal, tapi saya menyadari bahwa ini nggak benar cemburu dengan orang yang saya cintai. Itu kalau saya cemburu dengan dia berarti saya nggak percaya sama dia, itu kan aneh. Iya kan? Cinta didasari oleh kepercayaan. Betul.
sama ini kak, sama ini kak, ini bacanya sama ini kak gitu ya. Oke. Bagaimana kita bisa tahu kalau ini jodoh kita dari Tuhan? Berat nih, berat. Wah, pengertian tentang jodoh itu selalu salah dimengerti. Bahkan juga ada beberapa pendeta yang mengatakan begini, setiap orang itu sudah diciptakan dengan jodohnya. Itu sebenarnya di Alkitab juga nggak ada yang mengatakan seperti itu. Itu nggak ada gitu ya. Ya kalau itu Adam dan Hawa, ya itu kan manusia pertama. Dia mau mencintai siapa kalau nggak Hawa? Kan gitu, kalau nggak diciptakan yang lain kan gitu. Jadi kalau ada pengertian bahwa kita ini sudah diciptakan sepasang demi sepasang, sudah dengan jodohnya masing-masing, itu tidak benar. Adik-adik bisa buka Matius 19 ayat yang ke-12 kalau tidak salah. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, ada orang yang dilahirkan, dari lahirnya dia tidak bisa menikah. Ada juga orang yang tidak bisa menikah karena dibuat oleh orang lain. Ada juga orang yang tidak menikah, tidak bisa menikah karena keputusan dia nggak menikah itu karena keputusan sendiri demi kerajaan surga. Kalau Tuhan sudah menciptakan kita itu dengan jodohnya masing-masing, berarti orang yang tidak menikah demi kerajaan surga itu berdosa dong. Kalau kita sudah ditakdirkan dengan sepasang, berarti kita sudah tidak hidup dalam takdir Tuhan kan gitu. Kita menentang Tuhan. Berarti orang yang hidup bersalibat tidak mau menikah dan hanya ingin melayani Tuhan, berarti kan itu tidak seperti itu kan gitu. Nah ini agak panjang nih jawabannya di bicara tentang jodoh. Nah di dalam konsep jodoh sebenarnya di Alkitab itu ada dua konsep jodoh. Jodoh itu yang ditakdirkan, dan konsep jodoh maksud pilihan kita. Ditakdirkan sama pilihan kita sendiri gitu ya. Nah, kok bisa begitu? Kok ada dua konsep jodoh yang seakan-akan kayaknya bertentangan ya? Kalau itu ditentukan Tuhan kan nggak mungkin kita bisa memilih. Tapi kalau kita memilih berarti kan itu tidak ditentukan Tuhan. Gitu. Ya, bukan takdir Tuhan. Berarti kita berdasarkan pilihan kita. Nah, jodoh yang ditentukan Tuhan itu hanya untuk rencana keselamatan. Ya, jadi itu untuk nubuatan dari rencana keselamatan Allah. Contohnya gini ya, kenapa kok ini contoh nanti kita bisa, adik-adik atau teman-teman semua bisa baca dari runtutan kisah-kisah cinta di Alkitab di Perjanjian Lama ya. Salah saya cuma ngambil sampai kepada Yusuf. Jadi contohnya kayak kisah cintanya Yakub. Yakub kan mempunyai dua istri. Ya kan? Yang satu Lea, yang satu Rahel. Yakub begitu cinta dengan Rahel, tetapi anehnya, ya ini bukan aneh tapi uniknya, Tuhan itu justru melahirkan Yehuda yang adalah anak dari Lea yang tidak dicintai oleh Yakub, tapi Yehuda lahir dari Lea yang akan menjadi bapa dari silsilah Yesus Kristus. Padahal waktu itu kan dia mencintai Rahel, tapi justru malah dinikahkan dengan Lea dulu, kan gitu. Tapi kenapa dari Lea itulah Yehuda dilahirkan dan silsilah Yesus diturunkan dari situ? Kan itu, loh aku cintanya sama dia kok aku menikahnya sama ini. Itu kan berarti ada ikut campur tangan Allah melalui Laban ayahnya dan lain sebagainya. Terus kalau kita runtut lagi, kenapa Boas menikahi Rut? Padahal ada saudara lain yang harusnya berkewajiban menikah dengan Rut, tapi kenapa harus Boas? Bahkan Boas harus menjual hartanya, mengorbankan hartanya untuk mendapatkan Rut, ya kan? Terus runtut terus sampai ke bawah kepada Yusuf, gitu ya. Kepada Yusuf, kenapa harus Yusuf yang menikahi Maria? Di sana dikatakan Yusuf itu adalah yang tulus hatinya. Tapi apakah benar cuma Yusuf toh? Sebangsa besar Israel itu cuma Yusuf toh? Kan nggak mungkin. Berarti itu ada pilihan di mana Allah memilih Yusuf. Berarti kan itu di luar kuasa manusia, ya kan? Berarti ada intervensi Allah, ada pilihan, ada kedaulatan Allah di mana Dia hanya memilih Yusuf. Apakah benar sebangsa itu hanya Yusuf toh yang tulus hatinya? Kan enggak. Berarti memang ada unsur di mana Allah sudah menetapkan Yusuf lah yang akan menjadi ayah dari Yesus. Kalau yang satunya tadi Mas? Nah, berkaitan tadi mengacu pada ayat
Matius 19 ayat 12 tadi, bahwa ada orang yang memilih untuk tidak menikah demi kerajaan surga. Itu artinya bahwa pilihan menikah atau tidak menikah itu diberikan kepada orang lain, kepada manusia itu sendiri. Kamu mau menikah yaitu pilihanmu. Kalau tidak menikah ya itu juga pilihanmu. Kamu mau menikah dengan yang lain, ya dengan perempuan yang kamu suka, ya itu juga pilihan. Ya, nah, kalau berkaitan dengan jodoh yang pada sekarang ini, kita perlu bergumul dengan Tuhan untuk mengetahui jodoh mana yang direkomendasikan Tuhan. Bukan yang ditakdirkan loh ya, tapi yang direkomendasikan Tuhan. Nah itu makanya kita perlu mengenal, punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita mempunyai berdamai dengan diri sendiri. Itu sebabnya kenapa kita harus bergumul dengan. Dan banyak pengalaman yang menceritakan bahwa ketika seseorang ingin menentukan siapa pasangan hidupnya, dia meminta tanda sama Tuhan. Di titik klimaks di mana dia ingin menentukan jodoh itu, ini pasanganku yang memang benar dari Tuhan, itu mau minta tanda gitu ya. Banyak yang minta tanda seperti itu. Itu artinya bahwa kisah cinta itu menjadi unik. Kisah cinta setiap kita itu menjadi unik. Tidak, pokoknya teman-teman atau adik-adik itu jangan terinspirasi hanya aku ingin kisah cintaku tuh seromantis drama Korea. Itu juga jangan seperti itu, memaksakan diri seperti itu juga nggak baik. Jadi dalam hal ini adalah yang saya tekankan adalah hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Mendengar suara Tuhan, peka, bukan hanya peka saja tapi juga harus rela. Jadi pokoknya intinya hubungan kita dengan Tuhan dulu yang benar, baru kita bisa tahu kira-kira yang mana yang Tuhan rekomendasikan yang terbaik buat kita. Betul. Tapi endingnya balik ke pilihan kita masing-masing karena kita punya kehendak bebas itu tadi. Paham adik-adik? Oke. Selanjutnya, boleh nggak sih berkali-kali pacaran biar tahu yang terbaik buat kita? Nah ini tadi, ya, mungkin lanjutannya ya. Iya. Kalau tadi karena tadi pandangan tentang jodoh itu tadi, aku nggak tahu siapa jodohku, jadi aku harus mencoba nih siapa jodohku, betul ya? Iya. Akhirnya mencoba-coba mana dengan cara berpacaran dengan si A, pacaran si B, sampai menemukan siapa yang sebenarnya. Tapi masalahnya adalah tidak menggantungkan itu sebagai bahwa Allah itu punya kehendak di dalam hal hubungan cinta kasihmu pun juga Allah ingin terlibat di situ, karena kita mempunyai misi yang selaras dengan misi Allah. Menikah pun kita harus semisi dengan misinya Allah dong, kan gitu. Kalau pasangan kita tidak semisi, ya berarti itu kan jadi penghalang bagi misinya Allah di dalam kehidupan kita. Berarti ini ya Mas, kalau misalkan kita nih ada teman-teman pacaran gitu ya, terus habis itu menurut Tuhan itu nggak baik, pasti akan ada aja penghalangnya supaya mereka berpisah dan nanti ketemu sama yang lain atau segala macamnya kan. Tapi kalau misalkan nggak ada sesuatu yang mungkin bisa membuat mereka berpisah, berarti mungkin Tuhan merekomendasikan dia gitu. Tinggal pribadinya sendiri yang mau tetap melihat rekomendasi Tuhan itu, atau kayak coba deh yang lain gitu ya Mas ya. Ya, tapi kalau anak-anak remaja lebih tadi kan, anak remaja emosinya lah masih bergejolak. Kadang-kadang mendasarkan pilihan terhadap aku ingin pilih pacar yang seperti apa itu didasarkan pada selera. Iya kan, bener. Jangan sampai kita terjebak dengan perasaan kita nggak mengetahui perasaan kita sendiri. Penguasaan diri itu hanya bisa karena hubungan kita dengan Tuhan benar, dan hubungan dengan diri kita juga benar. Nice. Kita lanjut. Seberapa jauh kontak fisik yang dilakukan saat pacaran? Pegangan tangankah? Kadang-kadang saya miris ya, di Instagram itu, bahkan kemarin itu minggu yang lalu ada seorang anak remaja yang mengupload videonya dengan pasangannya yang seperti itu karena putus cinta. Itu kan mengerikan sekali. Ya sudah hubungan jauh terus putus, akhirnya dia mungkin sakit hati, nah itu kan bahaya. Nah sejauh mana sih ya kalau pegangan tangan oke. Makanya ini khususnya bagi yang perempuan ya, hati-hati dengan sentuhan-sentuhan yang mengarah kepada seksualitas. Nah kalau sudah mengarah ke sana harus hati-hati.
Dan juga jangan yang perempuan juga jangan memancing. Ya kalau yang namanya kucing itu doyannya sama ikan asin, ya jangan terus. Kalau malah justru kalau bertemu dengan pacar itu harus pakainya sopan, gitu kan. Sopan, yang nggak boleh itu sangat terlalu terbuka dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang ada anak-anak remaja yang kadang-kadang begini ya, oh ini dia pacarku deh, terus pakai pakaian suka dia, ketemu pacarnya gitu. Padahal dia tidak tahu bahwa pacarnya ini juga belum siap secara dewasa secara utuh, sehingga ketika melihat auratnya kelihatan dan lain sebagainya yang ya mungkin nggak kelihatan, tapi pakaiannya agak terbuka, ya itu membuat dia berimajinasi seperti itu. Apalagi sudah dibumbui dengan teknologi, sudah pornografi sudah ada di mana-mana, itu sangat hati-hati. Makanya saya harap yang nonton bukan hanya anak remaja, sebenarnya juga orang tua di sini, karena ya tadi itu pornografi itu ada di mana-mana. Di Instagram kadang-kadang kita enggak tapi tahu muncul sendiri. Nah, anak-anak remaja yang enggak siap kan akan ya berimajinasi. Nah, ini Mas Mama mau sharing sedikit nih. Ini hal yang penting. Sampai kenapa pornografi itu sampai mempengaruhi kondisi tubuh seorang laki-laki. Ya, ketika Mas Mama di Kalimantan itu ada beberapa anak itu begini. Kapan Mam kok aku tidak mengalami pubertas gitu ya. Waktu itu dia tanya begitu, Mas Mama, aku pubertas maksudnya mana? Dia tidak mengalami mimpi basah. Nah, Mas Mama tanya, "Nah, kamu ngapain?" Terus Mas Mama tanya begini, "Kamu sudah pernah nonton video porno?" "Iya." "Mulai dari kapan?" "SD." Wow. Akhirnya dia tidak mengalami mimpi basah karena ya itu tadi, dia sudah dicekoki oleh pornografi itu. Nah, kenapa seorang laki-laki itu mimpi basah? Karena itu simulasi seksual yang alami yang Tuhan berikan kepada manusia ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia sudah dewasa. Tapi kalau sebelum itu dia sudah dicekoki oleh pornografi, otomatis kan yang alami itu sudah nggak berlaku lagi, karena dia sudah mengalami yang alami saja sudah nggak berlaku gitu ya. Kalau gitu kan ada nih Mas, pernah baca kalau misalkan setiap orang itu punya bahasa kasihnya sendiri-sendiri. Ada 5 ya Mas ya, 5, dan salah satunya tuh physical touch. Betul. Terus kalau gitu orang-orang yang punya bahasa kasih ini karena punya bahasa kasih itu otomatis orang tuh merasa dikasihi atau bisa mengasihi orang lain dengan bahasanya itu gitu kan. Nah, orang yang punya bahasa kasih physical touch ini terus gimana nih kalau misalnya kita harus membatasi sentuhan fisik dan lain sebagainya? Bukan berarti yang cuma sentuhan aja yang berbahaya, maksudnya ada kan yang orang yang kalau dipuji itu juga langsung luluh hatinya gitu ya, yang dirayu sedikit langsung luluh, itu juga bahaya. Tapi artinya memberi pengertian bahwa kelemahanmu tuh di sini. Berarti bahasa cinta, kalau misalkan kalian udah tahu bahasa cinta kalian apa, itu malah kita harus hati-hati banget ya dengan itu, jangan sampai kita malah jadi terlena. Ya kan ada kelebihan, ada kekurangannya kan. Salah satunya hati-hati dengan itu kan, itu kekurangannya gitu ya Mas ya. Oke. Selanjutnya, apa pendapatnya soal hubungan yang memiliki jarak usia lumayan jauh? Wah, ini tuh Mas Pampam dan istrinya sekali gitu ya. Iya. Jarak usianya. Intinya gini. Penasaran ya sama jawaban Mas Pampam? Kalau gitu, jangan lupa tetap pantengin YouTube GKNF biar tahu kalau minggu depan videonya diupload. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan. And God bless you all. Bye.